Halo semuanya, Alur 2D di sini, dan di video kali ini kita akan bahas alur cerita anime level Wandakedo Unique Skill Desaikyo Des. Anime ini mengisahkan tentang reinkarnasi seorang karyawan di dunia aneh yang segalanya muncul dari dungeon. Pria tersebut memiliki nama Sato Ryota. Petualang pemula bernama Emily adalah orang pertama yang dia temui. Ketika Ryota terbangun, Emily membantunya dengan menjelaskan pengetahuan umum dari dunia tersebut. Dia bilang kalau semua hal di dunia itu bisa ditemukan sebagai drop item. Setiap orang memiliki level serta tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Berhubung level Emily masih rendah, maka dia hanya bisa mengalahkan slime yang mengeluarkan drop sayuran. Lalu, saat Ryota memeriksa status miliknya, dia menemukan kalau levelnya tidak bisa meningkat. Tetapi, meskipun level maksimalnya hanya mencapai level 1, dia memiliki skill unik rank S yang belum pernah dimiliki orang lain. Dia bisa mudah mendapat drop item langka dalam jumlah banyak. Setelah berburu monster di dalam dungeon, Emily membuatkan masakan untuknya. Karena sudah lama tidak makan bersama orang lain, Ryota sangat terharu dan memutuskan untuk membalas kebaikannya. Selama ini, Emily punya penghasilan rendah dan tidak sanggup membayar penginapan. Mengetahui hal tersebut, Ryota segera mengumpulkan uang untuk membayarkan penginapannya. Kemudian, saat Ryota menjual drop item, dia mendapat kabar tentang kemunculan dungeon yang baru. Namun, menurut informasi yang beredar, dungeon itu tidak bisa menghasilkan apapun. Kabar tersebut membuat Ryota penasaran. Makanya dia memutuskan untuk memeriksanya dan mencoba melawan monster di sana. Berkat kemampuan drop peringkat S miliknya, ternyata dia bisa mendapatkan item. Item tersebut dapat meningkatkan status miliknya tanpa harus menaikkan level. Setelah beberapa hari berburu di sana, HP milik Ryota sudah mencapai rank S. Setelah merasa cukup kuat, dia lanjut berburu di lantai 2 pada dungeon yang berbeda. Dengan bersenjatakan tombak seadanya, dia mengumpulkan wortel berkualitas tinggi kemudian menjualnya. Selama menjelajah, dia sempat bertemu dengan gadis kelinci. Karena wortel yang dia hasilkan sangat berbeda, gadis kelinci itu mengikutinya bahkan sampai ke penginapan. Saat mengunjungi tempat penginapan, gadis kelinci itu mempertanyakan kenapa pukulannya tidak berpengaruh. Padahal saat dia memukul orang lain, orang itu bisa terluka parah. Mengesampingkan hal tersebut, alasan dia berkunjung ke sana adalah untuk mencari wortel. Dia menginginkan wortel berkualitas tinggi yang hanya bisa didapatkan oleh Ryota. Mengetahui hal tersebut, Emily pun memutuskan untuk memakannya bersama-sama. Hasilnya, gadis kelinci itu ketagihan dan berniat untuk terus berkunjung ke sana. Pada hari selanjutnya, Ryota menjelajahi dungeon Nihonium lantai 2. Di lantai pertama, dia bisa meningkatkan status HP. Sedangkan lantai kedua, dia bisa mendapatkan drop item untuk meningkatkan status kekuatan. Pada saat yang sama, gadis kelinci sedang mengawasinya. Dia mengajak Ryota untuk pergi ke dungeon Telulu hanya untuk mencari wortel. Pada sore harinya, Ryota memberikan sebagian wortelnya kepada gadis kelinci. Seketika, semua orang memperhatikannya karena ternyata gadis kelinci itu sangat ditakuti oleh mereka. Karena Ryota tidak tahu apa-apa, Erza, pedagang item, mengatakan kalau gadis kelinci itu bernama Eve. Dia dikenal memiliki jurus mematikan yang pernah membunuh seseorang karena memberinya wortel jelek. Saat menjelajah dungeon, Ryota mendapatkan wortel yang banyak, sedangkan petualang lain tidak bisa mendapatkan sebanyak itu meski sudah menjelajah berhari-hari. Dikarenakan targetnya sudah tercapai, Emily mengajak Ryota untuk istirahat makan siang. Hal ini membuat petualang lain mengatainya malas dan menganggap kalau kualitas drop mereka lebih rendah darinya. Eve tidak bisa menerima perkataan petualang tersebut. Untuk itu, dia segera memberikan sebagian wortelnya dan menunjukkan kalau drop item yang diperoleh Ryota lebih baik dari mereka. Sebenarnya, Ryota bisa mendapatkan wortel lebih banyak lagi, namun dia tidak sanggup membawanya karena tasnya tidak muat. Mendengar hal tersebut, Erza menyarankannya untuk membeli troli sihir, tapi karena harganya yang terlalu mahal, dia tidak sanggup membelinya sekarang. Meskipun begitu, Ryota berencana untuk menabung sampai bisa membelinya. Lalu, saat mereka akan pulang,
siang, tiba-tiba ada monster gorila raksasa yang menyerang kota. Erza hampir terkena pukulan dari monster tersebut. Ryota segera menyelamatkannya dengan menahan pukulannya. Selain itu, berkat bantuan petualang yang lain, Ryota juga berhasil mengalahkan monster itu dengan tangan kosong. Lalu, dia mendapatkan drop item langka yang seharusnya tidak ada. Item yang dijatuhkan oleh monster gorila adalah senjata api yang seharusnya belum ada di dunia itu. Setelah berhasil menyelamatkan kota dari kerusakan yang lebih parah, Ryota mencoba senjata barunya di lantai 2 Nihonium. Saat mencobanya, pistol itu sangat efektif untuk mengalahkan musuh dari jarak jauh. Namun, dia harus menggunakannya secara bijak karena jumlah pelurunya sangat terbatas. Setelah itu, Ryota melanjutkan perjalanan bersama dengan Emily. Dikarenakan kekuatannya sudah meningkat, mereka berencana untuk turun ke lantai 3. Sebelumnya, Emily belum pernah turun ke sana, tapi dia mengetahui jenis monster dan drop yang dikeluarkan. Setelah ditelusuri, mereka akhirnya menemukan monster tersebut. Ternyata, monster itu terlihat seperti kecoa sehingga membuat Emily tidak tahan dan ingin segera menghabisinya. Karena tingkah laku Emily semakin aneh, Ryota terpaksa harus membantai semuanya dengan menggunakan pistol miliknya. Pada akhirnya, mereka mendapatkan labu berukuran besar dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, karena jumlahnya terlalu banyak, maka sebagian harus disimpan. Drop item yang dibiarkan di tempat sepi ternyata bisa memunculkan monster. Karena tidak menyadarinya, maka Ryota dan Emily harus membasminya lagi. Setelah mengetahui hal tersebut, Ryota melakukan percobaan. Dia menyimpan wortel sebagai umpan, lalu menyerang monster yang muncul dengan senjata miliknya. Biasanya, monster yang muncul dengan cara seperti itu tidak akan mengeluarkan item. Tapi dengan skill rank S miliknya, Ryota tetap bisa mendapat drop item. Setelah itu, dia kepikiran untuk melakukan percobaan yang lain. Kemudian berhasil mendapatkan peluru langka dengan efek pembekuan. Saat mencobanya, peluru itu memungkinkan timnya untuk membuat serangan combo yang efektif. Di saat Ryota hendak membekukan monster, Emily melanjutkannya dengan pukulan mematikan. Kemudian, pada malam hari saat akan pulang, mereka bertemu dengan pedagang yang barangnya jatuh ke dalam jurang. Karena barang itu berasal dari dungeon, maka ada banyak monster yang keluar dari barang tersebut. Seorang petualang wanita berniat melawannya sendirian, sedangkan Ryota tidak bisa membiarkannya dan memilih untuk mengalahkan monster itu bersama-sama. Setelah sekian lama menjadi petualang, Ryota dan Emily kini bisa memasuki dungeon lantai 4. Di sana, mereka mendapatkan item langka untuk menggandakan drop item yang didapatkan. Kemudian, ketika sedang istirahat di rumah, Ryota merasa kalau dapur di rumah itu terlalu sempit untuk Emily. Dengan penghasilan yang sekarang, dia berencana untuk menabung dan pindah ke tempat yang lebih bagus. Emily mendukung keputusan tersebut, tapi dia juga mengingatkan supaya Ryota tidak berlebihan. Kemudian, saat Ryota menjual rebung yang harganya sulit ditentukan, ada seorang wanita yang ingin membelinya. Wanita tersebut ternyata bukan orang biasa. Dia adalah penikmat makanan yang cukup terkenal. Hal ini membuat Erza yang tadinya kesulitan menetapkan harga, langsung menawarkan kontrak khusus dengan Ryota untuk menjual rebung atas namanya. Setelah urusannya dengan Erza selesai, Ryota memasuki dungeon Nihonium untuk menaikkan status miliknya. Pada saat yang sama, dia bertemu Putri Margaret yang sedang berburu monster di sana. Saat itu, Putri menggunakan troli sihir sehingga membuatnya tertarik untuk membelinya. Setelah bertemu Putri, Ryota kembali mempertimbangkan antara pindah rumah atau membeli troli sihir. Berdasarkan saran dari Emily, dia pun memilih troli sihir. Kemudian, saat mereka mengunjungi toko, pemilik toko itu sedang tidak ada. Menurut keterangan putrinya, ayahnya belum juga kembali setelah pergi keluar rumah. Ryota dan Emily segera mencarinya ke dungeon terdekat. Tidak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan Orton dalam keadaan sedang tertidur. Setelah dicari
mencari tahu, ternyata dia sedang mengincar monster batu yang bisa terbang. Batu itu akan digunakan olehnya untuk membuat prototipe troli sihir baru. Setelah berhasil mendapatkannya, Orton langsung membuatnya. Kemudian dia memberikan troli sihir itu kepada Ryota sebagai hadiah karena sudah menyelamatkan kota. Dengan begini, maka Ryota dan temannya bisa menampung lebih banyak buruan. Namun, ketika Ryota akan menjualnya, dia terlibat masalah dengan petualang yang meminta imbalan lebih kepada Erza. Karena tidak mau mengalah, Ryota terpaksa harus menghentikannya dengan kekerasan. Erza merasa kalau dirinya sering ditolong oleh Ryota. Karena kebaikannya, Erza jadi salah tingkah seakan punya perasaan terhadap Ryota. Dalam waktu singkat, Ryota berhasil mengumpulkan uang untuk pindah rumah. Dikarenakan rumah yang dulu penuh kenangan, dia juga berniat untuk terus menyewanya meskipun jarang digunakan. Setelah pindah rumah, Ryota menjalani keseharian dengan membasmi monster di dalam dungeon. Karena monster yang dihadapinya semakin kuat, maka pistolnya sudah tidak efektif untuk membunuhnya. Tapi, karena status kekuatannya sudah maksimal, maka pukulan biasa saja sudah cukup mengalahkannya. Kemudian saat dia sedang istirahat, ada seorang pria tampan yang tiba-tiba menantangnya adu panco. Selain tampan, pria itu membuat Ryota sangat kesal karena memamerkan cewek cantik di hadapannya. Meski begitu, Ryota dapat mengakui kekuatannya. Walau tidak sekuat dirinya, Neptune mampu mengimbangi Ryota dalam adu kekuatan. Tujuan dia menantangnya adalah untuk merekrutnya ke dalam kelompoknya. Namun, Ryota menolak ajakannya mentah-mentah dan memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Emily. Pada hari berikutnya, Ryota mendapatkan kotak Pandora dari rombongan putri. Kotak tersebut berfungsi untuk menyedot item yang dijatuhkan oleh monster. Setelah mendapatkan kotak Pandora, Ryota langsung memburu banyak monster di dalam dungeon Nihonium. Saat drop itemnya sudah berkumpul, dia segera membawanya keluar supaya monsternya bisa bangkit lagi. Kemudian, dia menyerang monster tersebut untuk memperoleh berbagai jenis peluru dengan cepat. Tidak lama setelah itu, Emily datang mendekatinya. Lalu, dia memberi informasi kalau badai sihir sebentar lagi akan datang. Badai sihir merupakan fenomena alam yang menyebabkan sihir tidak bisa dipakai. Oleh karena itu, sebagian besar penyihir memilih libur saat badai itu datang. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria yang meminta pertolongan. Dia mencari orang untuk menyelamatkan rekan penyihirnya yang terjebak di dalam dungeon. Karena sangat beresiko, maka hampir semua petualang tidak ada yang membantunya. Namun, berbeda dengan mereka, Ryota justru bersedia untuk menolongnya. Tanpa berpikir panjang, dia segera masuk ke dungeon tersebut, lalu membantai monster yang muncul sampai dia kehabisan peluru. Setelah mengetahui Ryota pergi ke dungeon sendirian, Emily dan Eve berinisiatif membawakan peluru cadangan. Berkat bantuan mereka berdua, Ryota pun bisa bertahan dan lanjut menyelamatkan korban. Di hari yang berbeda, Ryota menjual drop semangka. Meski baru pertama kali menjualnya, tapi semangka itu laku keras karena dinilai langsung oleh ahlinya. Berhubung Ryota sudah menjelajahi dungeon lantai 5, Erza memberi saran supaya dia ikut ujian mendapatkan lisensi. Ryota harus memiliki lisensi tersebut supaya tetap diizinkan untuk menjual drop dari lantai yang lebih sulit. Tidak lama setelah itu, Ryota mendatangi tempat ujian. Lalu, dia dibawa ke tempat khusus untuk menghadapi monster dari lantai 6. Monster tersebut adalah slime logam. Saat menghadapinya, dia menggunakan gabungan peluru sehingga perbedaan suhu bisa menghancurkannya. Dengan begini, penguji mengakuinya dan dia dinyatakan lolos ujian lisensi. Beberapa hari kemudian, Ryota pergi ke suatu tempat untuk melakukan percobaan. Dia memancing monster gorila dengan sengaja demi mendapatkan senjata yang kedua. Dengan demikian, Ryota bisa menggunakan dua pistol sekaligus sehingga kombinasi peluru khusus menjadi lebih mudah. Akhir-akhir ini, kondisi di kota tidak terlalu damai. Penyebabnya karena grup petualang yang menempati lantai 6 dungeon silikon menyatakan tidak akan menjual beras jika harganya tidak dinaikkan. Setelah mengetahui hal tersebut, Ryota segera mencarinya di dalam area dungeon. Kemudian, saat kelompok petualang itu mengepungnya, Ryota menggunakan peluru gabungan untuk menidurkan mereka semua. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada pihak lain, sehingga permasalahan yang terjadi
terjadi di sana dapat teratasi. Setelah melihat aksinya, petinggi yang mewarisi dungeon tersebut segera memanggil Ryota. Dia ingin minta bantuan kepadanya dalam kompetisi untuk kepemilikan dungeon baru yang dinilai bisa mengubah perekonomian karena menghasilkan drop item daging dan sayuran. Ryota menerima misi tersebut. Dia segera memulai perjalanan bersama Emily menuju tempat dungeon baru. Saat di perjalanan, Emily sangat bisa diandalkan. Dia telah menyiapkan segala macam kebutuhan yang membuat perjalanan itu lebih menyenangkan. Kemudian, saat mereka tiba di dekat dungeon, mereka bertemu seorang penyihir yang hampir pingsan karena kelelahan. Penyihir tersebut bernama Celesto. Dia memiliki tanggung jawab membakar sampah agar tidak mengundang monster. Namun, karena sampahnya terus berdatangan, dia tidak punya waktu beristirahat. Melihat kondisinya sudah memprihatinkan, Ryota tidak tega membiarkannya. Untuk membantunya, dia sengaja membuatnya tertidur dan menjaga tumpukan sampah itu dari monster nyasar. Setelah diberi waktu istirahat, kondisi Celeste jadi lebih baik. Karena stamina dan mananya sudah pulih, dia bisa kembali menjalankan tugasnya tanpa kesulitan. Setelah masalah penyihir itu selesai, Ryota dan Emily berpamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju markas. Saat tiba di markas, penanggung jawab di tempat itu menjelaskan tugas yang harus Ryota kerjakan. Untuk menentukan kepemilikan dungeon baru, mereka harus mendapatkan drop item langka lebih banyak dari lawannya. Dan berhubung petualang lain sudah dikerahkan, Ryota hanya perlu menunggu sampai monster langka itu ditemukan. Setelah ditemukan, dia bisa turun ke dungeon dan mengalahkannya. Ketika monster langka ditemukan, petualang dari pihak lawan mencoba mengganggunya. Situasi tersebut membuat Ryota harus bertindak lebih cepat dari mereka. Selama menjalankan misi, Ryota tidak kesulitan mendapatkan uang. Sebagai terima kasih karena Emily selalu membantunya, dia menggunakan penghasilannya untuk memberikan cincin kepada Emily. Cincin tersebut memiliki sebuah efek untuk meningkatkan semua rank statusnya. Oleh karena itu, mereka langsung memasuki dungeon untuk mencobanya. Sehari kemudian, Ryota diberitahu oleh penanggung jawab kalau petualang bantuan pihak lawan akan dikerahkan. Menanggapi hal tersebut, Ryota memutuskan untuk menyelesaikannya sebelum hari berakhir. Dia memperluas pencarian monster langka di setiap lantai dengan menaikkan imbalan kepada petualang. Karena cara itu terbukti sangat efektif, maka petualang dari pihak lawan mulai menghalanginya terang-terangan. Tapi karena kemampuan mereka tidak seberapa, Ryota bisa menanganinya dan pulang dengan selamat. Celesto hanya menguasai sihir level 3 saja. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan olehnya jadi tidak efisien. Penggunaan energi berlebihan seringkali membuatnya merasa kelelahan. Karena alasan tersebut, Ryota ingin sekali membantunya. Setelah memulihkannya, dia mengambil alih sisa pekerjaan yang belum dikerjakan. Namun, karena hari itu adalah hari spesial, maka jumlah sampah di sana tidak ada habisnya. Kemunculan Master Dungeon membuat para petualang libur bekerja sehingga jumlah sampah ikut meningkat. Apabila Master Dungeon dibiarkan, maka bukan hanya Celesto saja yang terkena masalah. Kompetisi kepemilikan dungeon juga akan terganggu karena ekologi di dalamnya bisa berubah. Setelah mengetahui dampaknya, Ryota tidak tinggal diam. Dia segera mencari petualang tangguh yang bersedia membantunya. Namun, karena Master Dungeon itu sangat kuat, maka tidak ada satupun petualang yang mau membantunya. Meskipun petualang lain tidak memperdulikannya, Emily selalu siap untuk membantu Ryota. Demi membantunya, Celesto juga akan meluangkan waktunya dan membiarkan orang lain untuk mengurus tugasnya. Kemudian, setelah semuanya sudah siap, mereka memasuki dungeon untuk melawan Master Dungeon. Itu adalah kuda bertanduk dua yang disebut sebagai Bicorn. Tak lama saat kemunculannya, Emily menyerang dengan senjatanya. Namun, serangan itu tidak bisa ditembus karena ada penghalang yang sangat kuat. Meskipun begitu, mereka harus terus menyerang, sehingga ketika perisainya dihancurkan, Emily bisa memukulnya dari jarak dekat. Namun, selain bisa memakai perisai, Bicorn juga punya skill yang merepotkan. Skill tersebut bisa melemahkan berbagai status orang yang ada di dalam jangkauannya. Dalam kondisi tersebut, Celesto berusaha menghentikan pergerakan Bicorn, sedangkan Emily menyerahkan senjata miliknya kepada Ryota, sehingga dia bisa terus menyerang
sampai musuhnya kalah. Setelah Master Dungeon dikalahkan, maka tugas Ryota di sana sudah selesai. Berkat pertarungan tersebut, Ryota berkesempatan mengajak Celeste untuk mendirikan famili bersamanya. Di lain tempat, Eve sangat menantikan kepulangan Ryota. Dia sudah bosan memakan wortel yang tersedia di pasaran. Sementara Ryota yang sedang berada di kota Sekro menjadi pusat perhatian. Orang-orang selalu memperhatikannya karena dia jalan bersama cewek cantik. Sebelum pulang ke rumah, mereka mengunjungi dungeon terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan drop item dari monster yang dibangkitkan. Celeste belum terbiasa dengan hal itu, makanya dia sangat terkejut saat pertama kali melihat Ryota melakukannya. Lalu saat mereka kembali ke kota, tiba-tiba ada drop langka yang berubah menjadi monster. Di saat semua warga lari ketakutan, Ryota dan timnya segera melawan. Dengan menggunakan peluru pengikat, Ryota menghentikan pergerakannya lalu dilanjutkan serangan kombinasi yang sangat mematikan. Dengan mengalahkan monster tersebut, Ryota mendapatkan item yang berguna. Tapi pada saat yang sama, Emily kehilangan senjata miliknya. Pada hari berikutnya, tiba-tiba ada seorang pedagang yang ingin bekerja sama dengan Emily. Pedagang tersebut bersedia untuk memberinya senjata secara gratis dengan syarat Emily harus jadi rekan bisnisnya. Tidak lama setelah itu, Ryota pergi menjelajahi dungeon, dan pada saat bersamaan, dia bertemu dengan rombongan putri yang sedang berburu monster. Setelah mengetahui kalau Ryota sudah sampai di kota, Eve segera pergi ke rumahnya. Namun, dia belum bisa bertemu dengannya karena Ryota sedang menjelajah. Ryota baru saja mendapat informasi dari Erza kalau uang di dunia itu berasal dari drop dungeon. Karena penasaran, maka dia menggunakan sebagian uangnya untuk membangkitkan monster dan mengambil item dropnya. Lalu setelah monster itu dikalahkan, dia mendapatkan ramuan khusus yang bisa meningkatkan drop item. Tidak lama setelah itu, Eve berhasil menemukan Ryota. Saat mereka bertemu, Eve langsung meminta wortel dalam jumlah yang banyak. Selain itu, agar stok wortelnya bisa terjaga, dia juga memutuskan untuk bergabung dengan familinya. Ketika Ryota dan rekan-rekannya sedang berkumpul, Celeste tidak bisa berbuat apa-apa karena mengalami sakit kepala. Tampaknya semua penyihir bisa mengalami hal tersebut karena sedang terjadi badai sihir. Untuk meringankan penderitaannya, Ryota memutuskan untuk mencari rumah yang baru. Dia tidak keberatan mengeluarkan uang banyak asalkan rumah itu nyaman dan bisa tahan terhadap badai sihir. Satu hari kemudian, badai sihir mulai reda. Pada kesempatan tersebut, dia dan rekannya pergi menjelajah dungeon untuk mencari monster langka. Lalu ketika mereka menelusuri lantai 7, mereka langsung berhadapan dengan God Slime. Berbeda dengan monster biasa, slime itu tidak bisa dikalahkan oleh orang yang pertama kali menyerangnya. Maka dari itu, mereka harus bekerja sama atau menyerang secara bergantian. Setelah bos monster dikalahkan, mereka mendapatkan item langka yang bisa memantulkan setiap serangan. Kemudian saat mereka menjualnya, item itu dihargai dengan harga yang sangat mahal, cukup untuk membeli buah sihir yang bisa membuat siapapun memiliki kemampuan sihir. Setelah memakan buah sihir, Ryota mendapatkan dua kemampuan sihir, yaitu angin pemotongan dan sihir untuk meningkatkan drop kelompoknya. Kemudian saat dia mengunjungi toko petualang, dia bertemu dengan petualang pemula yang akan dimanfaatkan oleh seseorang. Supaya petualang itu tidak mengalami nasib yang buruk, Ryota memutuskan untuk menghentikannya dan mengajak dia masuk ke dalam familinya. Petualang pemula itu bernama Alice. Sebelumnya, dia kesulitan mencari rekan karena level maksimalnya hanya sampai level 2 saja. Meskipun levelnya rendah, tapi dia memiliki kemampuan istimewa. Dia bisa merasakan kehadiran monster yang ada di dalam dungeon. Hal ini mungkin terjadi karena ibunya melahirkan dia saat berada di dalam dungeon. Selain itu, Alice juga bisa menaklukkan monster yang baru dia kalahkan. Ketika bertualang bersama Ryota, dia sudah menaklukkan monster tengkorak dan slime level menengah. Setelah menjelajah, Ryota memperkenalkan Alice kepada teman-temannya. Kemudian, mereka semua menyambutnya sebagai anggota baru famili Ryota.
Pada suatu hari, Ryota dengan temannya mengikuti festival panen. Festival tersebut merupakan hal baru bagi mereka. Suasananya yang sangat ramai membuat Emily lebih riang dari biasanya. Kemudian, setelah berkeliling sebentar, Alice mengajak mereka menuju toko yang tidak biasa. Berbeda dengan yang lain, toko itu menjual barang yang bisa menaikkan level. Berhubung Ryota dan Alice sudah tidak bisa naik level, maka Ryota membelinya untuk Emily saja. Hasilnya, selain bisa mendapatkan XP, mereka juga bisa mendapatkan drop item berupa peluru penguat. Karena hasilnya memuaskan, Ryota berniat untuk membelinya lagi. Namun, saat mereka kembali ke kota, tiba-tiba muncul seekor monster yang mengamuk di tempat acara. Ryota dan teman-temannya menghadapi monster tersebut. Namun, setiap kali terkena serangan, monster itu malah semakin besar. Untung saja, family Neptune ada di sekitar sana. Berkat bantuannya, kekuatan tempur mereka meningkat pesat sehingga bisa mengalahkan monster itu dengan cepat. Ketika situasinya sudah aman, semua anggota famili Ryota mulai berkumpul kembali. Kemudian, mereka berkeliling menikmati festival, lalu mengikuti kompetisi untuk memenangkan item langka. Setiap peserta dalam kompetisi itu harus berpasangan. Dan berhubung Celeste tahu banyak soal monster, maka Ryota memilih dia sebagai rekannya. Setelah berhasil memenangkan kompetisi, mereka mendapatkan hadiah kembang api. Kembang api tersebut sangat cocok untuk dinyalakan bersama dengan teman-temannya. Tidak lama setelah bermain kembang api, Alice tiba-tiba bertingkah aneh. Dia tiba-tiba melakukan pergerakan seperti sedang dikendalikan. Ryota segera menyadarkannya. Lalu Alice bilang kepadanya kalau dia merasa dipanggil oleh seseorang. Keesokan hari setelah kejadian tersebut, Ryota mendapat kabar kalau semua dungeon tidak lagi menghasilkan drop. Sebagai orang yang selalu dapat drop item langka, maka Ryota diberi tugas untuk memeriksa. Kemudian, dia pun menyadari kalau itu ada hubungannya dengan kemunculan Master Dungeon. Master Dungeon kali ini berbeda dengan sebelumnya. Dia berwujud seperti seorang wanita yang mengenakan pakaian tradisional. Saat berhadapan dengannya, Ryota melepaskan beberapa tembakan. Tapi sayangnya, hampir semua peluru yang dia gunakan tidak ada yang bisa melukainya. Walau begitu, Ryota tidak pernah berhenti berjuang. Sehingga pada akhirnya, dia menemukan kelemahan musuh dan berhasil mengalahkannya. Pertarungan tersebut menyebabkan Ryota pingsan. Kemudian beberapa saat setelahnya, Emily datang menjemputnya. Sehari kemudian, Ryota mencoba cincin yang dia dapatkan dari Master Dungeon. Cincin tersebut ternyata bisa mengkristalkan XP dari setiap monster yang dia kalahkan. Kebetulan, Putri juga sedang berada di sana. Dan berhubung rank skillnya sulit meningkat, Ryota melakukan sedikit percobaan dengan memberikan kristal XP kepadanya. Setelah memastikan kalau kristal itu bisa dipakai orang lain, Ryota pun memutuskan untuk memberikannya kepada teman-temannya. Hasilnya, level dan skill mereka meningkat drastis, bahkan bisa mencapai level maksimal. Dengan begini, maka famili Ryota sebagai petualang akan masuk ke tahap selanjutnya. Mereka berpikir untuk mengambil lisensi setiap anggota, sehingga orang-orang mulai memandangnya sebagai famili yang kuat. Untuk mengetahui penghasilan rata-rata, Ryota menugaskan anggotanya untuk berpencar dan berburu di setiap dungeon yang cocok untuk mereka. Kemudian, setelah mengetahui penghasilan rata-rata, dia menggunakan penghasilan tersebut untuk memperbanyak perlengkapan. Dengan cara tersebut, maka pendapatan famili Ryota tiba-tiba meningkat drastis. Selain itu, karena orang yang mendukungnya bertambah banyak, mereka bisa berburu sepuasnya tanpa ada hambatan.